Saya Pendeta Stefina Maradesa, Gembala GBI Balambang. Melalui kesempatan ini saya menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus. Hanya karena kebaikan dan anugerahnya hari ini kami boleh menyaksikan satu peristiwa yang luar biasa bagi kami. Peresmian gedung gereja GBI Jemaat Balambang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada donatur kami, Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit dan jemaat Victorious Family yang sudah menjadi donatur bagi terselenggaranya pembangunan gedung gereja kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rubin Adi Abraham sebagai Ketua BPP GBI yang terus mensupport kami sehingga pembangunan ini boleh terlaksana, kami boleh jangkau di dalam pelayanan Bethel Project. Kami bergumul sejak tahun 2019 untuk kami boleh mendapatkan satu tempat beribadah yang layak. Dan saya percaya tangan Tuhan bekerja di dalam semuanya, mendengarkan setiap kerinduan kami, melihat setiap perjuangan, mendengarkan doa-doa kami. Sehingga melalui Bethel Project pada hari ini kami boleh menyaksikan bahwa perbuatan Tuhan itu nyata melalui tangan-tangan yang tergerak untuk membantu kami. Dan sekali lagi saya dan seluruh jemaat menyampaikan banyak terima kasih. Jejak kasih yang telah ditaburkan melalui Bethel Project ini akan terus terlihat dalam setiap doa yang kami naikkan, dalam kehadiran jemaat, jiwa-jiwa baru yang bertobat, bahkan di dalam setiap generasi yang kami percaya akan menikmati tempat beribadah ini. Sekali lagi dari pelosok Mamasa kami menyampaikan banyak terima kasih karena kami telah menjadi bagian dari keluarga Allah yang senantiasa saling menopang di dalam membangun satu sama lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Viva Plaza Indonesia yang digembalai oleh Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit. Sebentar lagi kami akan beribadah. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas kebaikan, anugerah yang kau berikan ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah ini, sucikan dan kuduskanlah hati kami. Kami juga berdoa untuk jemaat dan pengerja dan pelayan di tempat ini, engkau berkati. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan mendengar firman yang dibawakan oleh Pendeta Tamara Geraldine. Engkau urapi, engkau pakai dia menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Siap menyembah Tuhan hari ini, amin. Amin.
Firman Tuhan katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini kalau kita sadar, setiap kehidupan kita memerlukan Tuhan. Mari buka hatimu di hadapannya, saudara. Dia mengenal setiap kehidupan kita. Dalam kesetiaan-Mu Tuhan, Kau memberikan hidupmu bagi setiap kami. Kau yang telah menjadi keselamatan kami. Daripada mula kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepada Raja kami. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Thank you for everything done. So powerful you are. Kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, mari katakan, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari harta. Kau segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa kami. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kami mau nyatakan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau telah tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kami panggil Engkau Bapa. Kau setia. Kau mengenal setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur akan Engkau. Ini setiap pujian kami bagi-Mu Tuhan. We need you Lord. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu bagi Dia, katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Kau perlindungan setiap hidup.
You never let me go. Kau gak pernah lepaskan kami Tuhan. Mari bersyukur di hadapannya. Nyatakan kau. Yes Lord. Kau. Yes. Yes you are. Kau kau tujukan, come on. Kau tujukan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, sekarang dan selamanya. Kau tujukan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Engkau yang kami percayai Tuhan. Iman kami di dalam-Mu. Katakan Dia setia. Yes sudah Tuhan perbuat dalam hidupmu. Lord, we thank you for everything. Yes, you're more than anything, Lord. You are powerful. Yes, God, you are my joy. You are my home. You're my everything, Lord. Yes, you are. Kau kehidupan kami, Tuhan.
dan yang mengandung janji dan kuasa-Mu. Saat nama-Mu ditinggikan, Kau yang bertindak di tempat ini Tuhan. Kami datang meninggikan nama-Mu, satu-satunya nama yang ada dalam setiap musim hidup kami. Sekalipun orang lain menolak kami, sekalipun mungkin kami ditinggalkan, firman-Mu berkata Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan setiap kami. Oleh sebab itu kehidupan setiap kami yang bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Kami nyatakan kami mau ingat lagi kebaikan Tuhan. Dan kami katakan kepada jiwa kami, hai jiwaku, mari sembah Dia. Dan jangan lupakan perbuatannya yang ajaib. Oleh sebab itu, ini setiap kami siap bersuka cita bagi Engkau lebih lagi Tuhan. Setiap kita yang percaya dan mau bersuka cita lebih lagi bagi Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Setiap kita yang percaya bahwa Tuhanlah yang mampu membuat hati kita bergirang, boleh lambaikan tangannya ke bawah. Saya mau lihat tangan-tangan yang percaya dan berikan sorak-sorai. Saudara katakan, biarlah Kau ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Sing it all. Dari terbit sama-sama yang angkat tangan kita ya. Puji
saudara. Jadi waktu yang spesial ini kita akan melihat pesan gembala kita untuk hari ini. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, Victorious People. Saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara menjadi teladan di masyarakat. Intinya setiap kekasih Tuhan, Tuhan tidak inginkan kita hidup dalam keadaan yang biasa-biasa. Karena Dia telah panggil Anda, Dia telah selamatkan Anda, bahkan materaikan menjadi anak-anak kasih Tuhan. Dan dengan tegas Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita bukan umat yang biasa-biasa, sebab Alkitab berkata, pergunakan kuasa Tuhan. Bukan karena kita yang mampu, tapi Tuhan yang memampukan setiap kekasih Tuhan yang berjalan dalam pimpinan, dalam hadirat, dalam urapan, dalam lawatan Tuhan. Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin roh Allah disebut anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah yang kita lakukan, kerjakan tidak lain seperti Yesaya 60 ayat 1 tadi berkata, kita harus bangkit, semangat, lakukan, kerjakan apa yang dapat kita lakukan. Dan goalnya kita harus menjadi terang. Karena kita ada di dunia yang sangat gelap saat ini, tapi di mana anak Tuhan ada, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Menangkan jiwa bagi hormat, kemuliaan, kelebaran kerjaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Jesus. Hanya dekat Allah saja hati kami tenang. Daripada mula kekuatan kami. Kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Thank you, Jesus. Draw me close to you. Never let me go. I'll lay it all down again, just to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do.
mengucap syukur Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Satu-satunya Allah yang sungguh sangat berdaulat di dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini bertahta di atas hati kami, di pusat kegirangan kami ya Tuhan. Kami tempatkan Engkau di sana karena memang tempat-Mu di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu yang begitu sempurna. Sepanjang minggu ini mungkin kadang kami ngerasa lelah, kami ngerasa pengen menyerah. Tapi kami sampai di hari ini kami tahu Tuhan gak pernah nyerah. Jadi kami percaya kalau sekarang kami serahkan semuanya untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kasih pesan buat kami. Keluar dari tempat ini lebih jadi orang yang berkemenangan karena kami tahu kami dipegang oleh tangan kanan Tuhan yang kasih kemenangan. Berfirmanlah Tuhan, kasih bahasa paling praktis sederhana. Di dalam kelemahanku aku merasakan kekuatan-Mu ya Tuhan. Ingatkan hamba-Mu ya Tuhan, di hadapan siapa sebetulnya dia berdiri untuk sharing firman Tuhan. Hanya di depan Engkau ya Tuhan. Engkau yang kasih kekuatan dan Engkau yang kasih semua perlengkapan yang kami perlukan. Engkau mengendalikan segala sesuatunya. Dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur, mengarahkan kepada Allah yang sungguh sangat kami percaya, nama dan menara perlindungan yang kuat, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati firman katakan amin. Salam semuanya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dahsyat hari ini ya. Happy Sunday semuanya. Selalu ada kata happy sebelum Sunday ya kan, saya selalu bilang gitu. Jadi happy Sunday, orang-orang percaya tuh selalu punya alasan untuk bilang happy Sunday ya. Saya seneng banget nih sama tema yang minggu ini ya. Minggu ini tuh relate banget buat kita. Percaya gak sih saudara? Oh iya, saya Tamara Geraldine, kita kenalan lagi ya. Dia ada mungkin yang gak kenalin saya, di sok ngetop banget pengkhotbahnya gitu ya. Saya Tamara Geraldine, seneng banget ketemu lagi di sini. Mungkin ada jemaat yang baru pertama kali ketemu, ya kan ya. Saya seneng ya, gereja ini kan selalu kasih tema, saya selalu sampaikan gitu. Tema itu kan yang memperlengkapi jemaat ketika keluar dari gedung gereja, Senin sampai Sabtu, kita kayak dikasih tips gitu, yang sangat relate dengan kehidupan sekarang ini. Kalau dilihat ya, hashtag banyak banget ya. Kalau kita di sosial media kita sering ketemu dengan hashtag yang paling populer kayaknya ya saat ini ya. Indonesia gelap gitu. Kabur aja dulu gitu kan ya. Disuruh kabur aja dulu tapi ekonomi lagi susah. Mau kabur pakai apa coba ya kan ya. Tapi kalau kita benar-benar hari ini dibilang Indonesia gelap. Kita gak mau imanin sebenarnya Indonesia gelap. Tapi kalau memang hari ini ya dunia tuh di Indonesia tuh seolah kayak sepakat Indonesia lagi gelap. Bukankah hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan justru mau display terang-terangnya yang sekarang lagi ada di gedung-gedung gereja. Ini adalah waktunya kita untuk dipamerin nama Tuhan, dipajang di etalase yang paling depan saudara. Sekecil apapun pendar saya hari ini, saya pasti kelihatan di Indonesia yang katanya lagi gelap. Menjadi dampak, menjadi teladan untuk orang lain, itu kan bicara saya sama saudara hari ini udah mulai harus berpikir bagaimana kita mengaktifasi fungsi kita sebagai si garam dan sebagai si terang. Saya rasa kita semua setuju akan hal itu. Firman itu gak bilang Tamara jadilah garam, jadilah terang. Firman bilang Tamara kamu garam, kamu terang, ya kan? Ayatnya bilang gitu. Jadi bukan soal perintah lagi, ini adalah soal pertanyaan apakah sungguh-sungguh hari ini kita sungguh-sungguh jadi terang dan kita sungguh-sungguh jadi garam. Karena masing-masing jadi terang dan jadi garam itu punya sifat dan keunikannya masing-masing. Garam tuh ya, sebelum saya masuk ke khotbahnya, garam itu kan dia juga punya karakter. Karakternya garam itu tuh apa? Dulu waktu penciptaan fungsi garam di abad kuno, garam itu gak cuma penyedap rasa saudara. Garam itu kan dia sebagai pengawet makanan, daging, supaya gak cepat busuk. Nah hari ini saudara sama saya jadi garam yang gimana? Apakah kita hari ini juga ngawetin menyelamatkan daging-daging kedagingan di sana ya sebelum keluar semuanya menjadi busuk? Atau kita ikut membusuk bersama dagingnya? Hari ini jadi garam, beneran garam gak? Garam itu kalau dia ada di luka pedas saudara. Beneran kah kita jadi garam di atas hati-hati yang terluka? Atau kita jadi garam yang terlalu manis? Garam terlalu manis tuh akhirnya jatuhnya bukan garam saudara, camboy. Gak jelas dia. Garam di firman dibilangin kalau gak jadi dampak. Garam yang kehilangan rasa, dia udah gak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kapan sih garam tuh kehilangan rasa? Ketika garam berada di tempat garam bersama garam. Nah ini kayak gini nih saudara. Berapa orang yang saudara tobatin gara-gara saya khotbah? Kan udah khotbah.
Saya udah khotbah, saudara juga udah kenal Tuhan Yesus. Tapi ketika saudara sama saya keluar dengan integritas kekristenan, menjadi sahabat buat semua, menjadi kitab yang terbuka, disitulah garam yang berfungsi. Dia gak kehilangan rasa, dia gak dibuang dan diinjak orang. Tapi garam juga harus mati ketika dia jadi penyedap rasa, saudara. Bicara soal keteladanan jadi dampak. Garam itu ketika dia masuk ke dalam satu makanan, saudara pernah gak makan gitu ya, makanannya enak, terus udah gitu saudara begitu suapan, terus saudara gini, luar biasa ya makanan ini ya, garamnya tuh pas banget komposisinya. Saya belum pernah ya ada makanan yang pas banget gini seumur hidup saya, rasanya enggak. Ketika kita makan sesuatu dan enak, saudara akan tanya, enak banget, siapa yang masak nih? Pakai apa? Garam hari ini saudara sama saya gak boleh jadi garam yang baperan, berbuat baik dikit minta dipuji. Itu namanya garam keras kepala. Saudara pernah gak? Saya pernah soalnya makan sup ya kan. Udahlah enak-enak supnya, tiba-tiba di suapan keberapa entahlah. Ada garam keras kepala, saudara gak mau melebur bersama makanannya. Ganggu gak tuh? Hari ini kita jadi garam. Tuhan mau tanya mau jadi garam yang seperti apa? Udah jadi garam Tamara, masalahnya mau mati gak melebur? Karena dampak seperti itu yang Tuhan mau hari ini. Jadi terang juga punya sifat dan keunikannya sendiri. Terang hari ini tuh buat apa saudara? Ketika saudara diterangi nih ya ruangan. Besok saudara kalau datang ke sini gereja belum buka, saudara gedor ya, kan masih gelap tuh. Lagi gelap-gelap saudara ya, begitu lampu dinyalakan, emang ada di sini yang langsung bilang gini, luar biasa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh saudara ngitung lampunya, udah gitu saudara kaliin sama wattnya, 15 watt saudara kaliin sama 19.000. Saudara sebutin mereknya, saya gak boleh sebutin mereknya, tadi kira endorse. Gak ada rasanya, karena ketika lampu dinyalakan di dalam satu ruangan, saudara langsung lihat menyapu di sana, saudara langsung lihat gini, wah mejanya belum kepasang, kursinya belum ditata, mimbarnya belum dielap, ada debu di sana dan di sini. Hari ini ketika Tuhan bilang, kamu adalah terang. Saudara terangin gak menjadi terang yang sesungguhnya menelanjangi dan menertibkan apa yang memang Tuhan mau beresin. Saudara mau gak jadi terang yang benar-benar terang? Terang yang benar-benar terang itu adalah ketika dia gak ikut redup bersama yang gelap-gelap saudara. Jadi coba bayangin ya, kalau ada satu kegelapan, saudara udah harus jadi terang, saudara teranginnya. Apa itu namanya? Asal-asalan, kan saudara ikut redup. Hubungan gelap, saudara terangin, jadi romantis saudara. Hari ini kita mau belajar, dipilih untuk menjadi dampak ya. Anda pilih mana nih hari ini? Karena kalau kita tadi periksa di firman, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Berarti hari ini, suka atau tidak suka, saudara sama saya memang sudah jadi dampak. Pertanyaan berikutnya, mana yang kita pilih? Dampak untuk dunia atau dampak dari kerajaan Allah? Dampak dari dunia ini berdampak dengan spirit menjadi pengikut di dunia ini, atau mempengaruhi menjadi agen dampak dari kerajaan Allah. Saya mau putar satu video saudara ya. Videonya 3 menit aja. Nanti kalau kelamaan saudara nobar lagi jatuhnya ya kan. Ya, saudara kita lihat dulu ini ya. Saudara lihat dulu ini. Ada video eksperimen dari pengaruh sosial. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do?
she's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Nah, saudara lihat gak itu tadi ya? Ketika seseorang yang dia nggak ngerti apa-apa tapi dia ikutan aja dengan alasan cuma gitu aja. Kalau saya nggak ikut nggak enak. Kalau saya ikut meskipun nggak tahu alasannya apa, saya ngerasa sedikit lebih baik. Dahsyat saudara. Ketika perempuan yang berbaju ungu itu nggak tahu tapi dia ikutan, itu menyedihkan saudara. Itu menyedihkan. Kita melakukan sesuatu yang kita nggak tahu alasannya apa. Itu sedih banget. Tapi ketika si perempuan ungu yang nggak ngerti apa-apa itu memberikan dampak kepada crowd baru yang juga nggak ngerti apa-apa, itu mengerikan saudara. Ya, dari sesuatu yang menyedihkan, dia berdampak jadi sesuatu yang mengerikan. Hari ini kita ditanya, saudara sama saya suka atau nggak suka, hari ini kita adalah terang, kita adalah garam, kita adalah dampak. Pertanyaannya, apakah setiap kegiatan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan hari ini, itu sungguh-sungguh jadi dampak menjadi dampak agen dari kerajaan Allah. Saudara kalau lihat itu ya di tadi ya, ini kita berhubungan dengan dunia yang seperti itu. Hasil eksperimen tadi itu sebenarnya adalah manusia saat ini itu sangat gampang dipengaruhi oleh sekitar kita. Dan ini gak berlaku cuma buat jemaat aja, next slide, tapi juga buat hamba-hamba Tuhan, buat pendeta-pendeta, buat kita semua saudara. Kalau kita lihat di sini ya, saudara sama saya itu udah ditentukan untuk jadi dampak. Tadi Bapak Gembala udah bilang tuh, ada ayatnya itu nubuatan dari Nabi Yesaya. Waktu dibilang kamu harus bangkit, bangkitlah menjadi terang di situ. Dan nubuatan itu sudah digenapi, ditentukan untuk menjadi dampak. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Bapak Gembala tadi bilang, anak-anak yang hari ini tuh hidup dengan dipimpin oleh Allah. Roh Allah itu anak-anak Allah menerima kuasa. Ada penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara lihat di sini ya, ketika ada nubuatan yang digenapi, nubuatan yang terjadi, Tuhan kasih koordinat, Tuhan kasih tugasnya, Tuhan kasih arahnya, navigasinya, dan Tuhan kasih koordinatnya sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, ujung bumi itu ada di mana? Ya kan saudara,
Saya nggak mau bilang sekarang supaya nanti saudara kayak film gitu, saudara ikutin sampai akhir khotbah, ya kan saudara. Tuhan bilang di nubuatnya, terang bagi dunia yang gelap. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 tuh bilang, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin saudara. Waktu dibilang di sini kenapa itu ya? Dibikin highlight, ada warna-warna yang diganti supaya apa? Disitulah penegasannya. Ketika dibilang terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Ini bicara bahwa hari ini sesungguhnya saya sama saudara tuh gak punya terangnya. Yang kita pancarkan hari ini sebagai terang itu adalah terang yang milik Tuhan. Dan kemuliaan yang hari ini berada di dalam kehidupan saya dan juga saudara itu murni kemuliaan milik Tuhan. Jadi kalau diilustrasiin apa digambarkan tuh kayak gini saudara. Sebelum kita ganti slide saya mau tanya. Kalau ditanya sekarang benda alam, ada berapa benda alam yang bisa memancarkan sinar saudara? Siapa yang bilang 1? Biasanya matahari gitu ya. Siapa yang bilang 2? Siapa yang bilang 3? Matahari, bulan, bintang. Udah kayak nama partai itu. Saudara sesungguhnya ya kalau kita lihat di sini ya. Yang bisa memantulkan sinar, memancarkan sinar itu cuma 1 saudara. Gambarnya kayak gini. Jadi ada bulan, ada matahari. Kita buka slide-nya ya. Jadi sesungguhnya yang punya sinarnya itu kan matahari ya. Matahari dia memancarkan sinarnya, kemudian bulan dia menyerapnya, kemudian memantulkannya kepada bumi. Dan itulah yang terjadi ketika hari ini terang Tuhan itu terbit di atas kehidupan saya dan juga saudara. Kita memantulkannya kepada dunia hari ini. Itu cara kerjanya. Maka kita gak punya terangnya sesungguhnya saudara. Waktu dibilang bangkit jadi terang, saudara mas saya gak punya terangnya. Itulah kenapa Alkitab itu bilang ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, dia memuliakan Bapamu di surga. Ketika si garam itu dirasakan sebagai perbuatan baik di dunia, dia memuliakan siapa? Allah yang bekerja di dalam dirinya. Bulan memantulkan cahaya matahari. Orang percaya memantulkan kemuliaan Allah. Nah, sebab sesungguhnya hari ini kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetanggamu itu bangsa saudara. Mertuamu itu bangsa saudara. Adikmu bangsa saudara. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan engkau akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ada anak-anak yang belum bisa diajak ke gereja, itu target kita. Dan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya itu tadi tuh ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bapak Gembala tadi bilang ya, anak-anak yang hari ini bekerja dengan kuasa dari Roh Allah, itulah anak-anak Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tuh bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu, sebut nama kita ya, Tamara akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang saya bilang saudara, ketika ada penugasan, Tamara, sebut nama saudara, adalah terang. Tuhan kasih kuasa. Dan setelah Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih koordinatnya. Tuhan mulailah dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, jangan lompat-lompat. Tadi saya datang sebelum dari sini tuh saya dari Pantai Indah Kapuk saudara. Itu kan nentuin koordinat ya. Saya gak bakalan sampai nih ke gereja ini. Kalau saya ganti-ganti aja tuh koordinatnya. Saudara baru bisa sampai ke ujung bumi. Kalau saudara terang benderang dulu di Yerusalem, kemudian di Yudeanya saudara, baru di Samaria, baru saudara bisa sampai di ujung bumi. Menjadi saksiku kata Tuhan. Saksi juga ada 2 saudara. Kalau di persidangan ya kan saksi ahli sama saksi mata. Kalau saksi ahli tuh karena dia sekolah, dia bisa jawab apa aja sesuai dengan bidangnya saudara. Ditanyain apa aja dia bisa. Tapi saksi mata kadang-kadang orang yang gak sekolah. Tapi kalau disuruh cerita, dia bisa cerita dengan kedalaman rasa. Kenapa? Karena dia berada di tempat kejadian perkara bersama dengan si korban.
Hari ini menjadi teladan itu ada berada di dalam hadirat Tuhan di segala aspek kehidupan. Bersama dengan sosok yang sudah mengorbankan hidupnya buat saya dan juga saudara. Sehingga apa? Kita bisa menjadi teladan, sahabat buat semua, kitab yang terbaca buat semua dengan kedalaman rasa. Saksi mata, menjadi saksi matanya di mana? Menjadi produk yang nyata di Yerusalem. Yerusalem itu bicara apa, saudara? Harus terang benderang di rumah kita dulu. Yerusalem itu bicara rumah kita, orang-orang terdekat. Gak mungkin saudara sampai ke Yudea. Yudea itu bicara bersama dengan orang-orang seiman, pelayanan, komunitas gereja. Kalau hari ini kita ngelayanin, saya ngelayanin, tapi rumah saya gelap gulita, saudara, percayalah itu bukan pelayanan, saudara. Itu namanya mengisi waktu luang, pelarian. Rumah harus terang benderang. Tuhan bilang jadi saksi mata dulu di sana. Harus ada yang bangkit. Yang belum mengenal Allah harus bangkit. Harus sama benderangnya dengan pelayanan pekerjaan saya di luar. Rumah harus terang benderang, saudara. Harus jadi terang di situ. Baru kita fokus di Yudeanya kita. Saya nggak bisa gitu ya jadi hamba Tuhan. Kalau misalnya rumah saya gelap gulita gitu ya. Kerjaan saya di gereja terus sampai jam 10 malam tuh. Rohani banget nggak tuh ya kan. Jadi saya telepon anak-anak. Halo, papa udah tidur belum? Baru masuk kamar. Oke, Inang pulang. Tuh gitu sudah. Itu kan namanya kan mengisi waktu luang. Yerusalem kita mesti terang. Baru kita pindah ke Yudea. Samaria itu bicara apa, saudara? Samaria itu bicara komunitas kita waktu kita bersosialisasi, bermasyarakat dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, coba saudara mau mempertunjukkan apa kepada yang belum mengenal Kristus kalau rumah kita sendiri itu masih gelap gulita. Pastiin hari ini saudara ketika kita ada di luar kita mau menjadi terang. Kita mau mengaktifasi diri kita menjadi terang. Saudara juga mesti jadi terang di rumah sendiri. Ada yang harus kita lakukan di sana, saudara. Anak kita itu bangsa-bangsa sekali lagi. Mertua kita itu bangsa-bangsa. Ipar, menantu. Hari ini kalau masih ada yang konflik sama menantu, ya kan ya. Saudara, itu harus diterangin. Dulu saya, boro-boro saya menerangi di rumah saya. Semua lampu saya matiin. Wah, dulu kan saya kalau marah, di sini ada yang sumbunya pendek. Tenang aja, dulu saya nggak ada sumbunya. Belum ada masalah saya udah ngamuk saudara. Tuh coba bayangin. Bukannya nerangin rumah sendiri. Semua saya acak-acak. Harus fokus di situ dulu saudara. Fokus di situ Tuhan kasih kekuatan. Nah, ujung bumi itu kemana? Nanti ya saudara ya. Biar jeng-jeng gitu. Kita gak akan sampai ke ujung bumi. Kalau kita gak mulai dari Yerusalem dulu. Kemudian ke Yudea, baru ke Samaria. Nah, untuk jadi terang tuh gimana? Harus punya mindset saudara. Mindset kita hari ini. Bahwa kita udah dibayar sama Allah. Harga yang sudah sangat mahal. Udah gak mungkin kalau gak di display. Investasi Tuhan atas hidup saya dan juga saudara. Turun dari surga. Untuk menyelamatkan saya dan juga saudara. Itu udah jelas harganya mahal. Untuk barang-barang yang harganya mahal. Itu gak mungkin gak di display saudara. Matius 5 ayat 14-16 bilang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Gak ada pujian buat terangnya. Tapi ketika melihat perbuatan yang baik dari seorang saya dan seorang saudara, dia memuliakan Bapa kita di surga. Kenapa? Sekali lagi karena saya sama saudara gak punya terangnya. Terang itu punya Tuhan. Tugas kita hanya memantulkan terang dari Tuhan kepada dunia. Ketika orang melihat ada terang di dalam hidup saya dan juga saudara, mereka bertanya-tanya. Siapa yang membuat kita mampu melakukan hal yang gak sama sama dunia. Sehingga mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Sama kayak makanan enak tadi. Gak ada yang muji-muji sama nanya garamnya itu komposisinya berapa. Orang Kristen memang udah harus mati melebur. Bersama dengan kedagingan yang ada di sana itu kita coba awetkan saudara. Jangan ikut membusuk bersama dengan dagingnya. Dan ketika ada yang berhasil diselamatkan, udah gak usah minta dipuji-puji. Kristen itu, kalau Kristen itu masih pamrih, itu gak ada Kristen pamrih. Pamrih itu kan minta dipuji saudara ya. Tuhan itu gak ngajarin bagaimana Tuhan mengasihi, itu gak transaksional, itu gak nunggu-nunggu.
Tuhan turun dari surga itu nggak nunggu. Udah baik belum ya? Baikkan dikit deh. Nanti kalau agak warasan dikit aku baru turun. Tuhan nggak kayak begitu. Hari ini kasih seperti itu juga. Terang seperti itu yang Tuhan mau kita demonstrasikan di luar. Gak mungkin kita nggak di display, saudara. Terang dunia. Itu kan gambarnya kayak gini, saudara. Gak mungkin tersembunyi. Next slide. Itu ada lampu di situ. Kalau ada pejalan-pejalan kaki di sana, mereka mungkin nggak terima kasih sama lampunya, tapi mereka nggak bisa mengingkari bahwa mereka nggak tersandung karena ada lampu yang menerangi jalannya. Dan itu kita, saudara. Orang bisa pura-pura nggak ngelihat apa yang kita lakukan. Orang bisa pura-pura nggak menghitung kebaikan yang kita lakukan sama mereka. Mungkin orang-orang bisa jadi juga nggak tahu balas budi, nggak tahu terima kasih. Tapi percayalah, saudara, di dalam hati mereka nggak bisa mengingkari perasaan bahwa saudara sama saya memberkati mereka. Kita akan didisplay sama Tuhan karena memang harus ditaruh di depan. Saudara, mas saya tuh perlu diangkat lebih tinggi, tapi bukan untuk dilihat banyak orang, tapi untuk melihat berapa banyak lagi orang yang mesti diberkati. Next slide-nya, saudara. Kalau mau jadi terang, memiliki mindset yang seperti ini, diutus untuk menjadi saksi. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bicara siapa mereka yang ada di Yerusalem kita. Mereka yang hari ini juga perlu mendapatkan terang dari saudara. Di Yerusalem, saudara. Oleh iman bangsa-bangsa yang ada di dalam Yerusalem kita. Mereka kembali kepada Tuhan. Ada anak di sana. Ada ipar di sana. Ada adik di sana. Yerusalem hari ini. Apakah engkau mau diutus untuk menjadi saksinya Tuhan hari ini? Sebelum apa? Sebelum berdampak untuk Yudeamu, untuk Samariamu, dan bahkan sampai ke ujung bumimu. Apakah kamu mau hari ini, Tamara, mengaktifasi dirimu di rumahmu dulu? Untuk apa? Supaya mereka yang ada di sana, yang belum ikut, memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dipisahkan oleh Tuhan hari ini. Kita memang masih ada di dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia, saudara. Yang ketiga, harus hidup dalam kasih, Tuhan bilang. Karena barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Hari ini kita periksa, saudara. Orang-orang yang hari ini tuh masih bilang tidak maaf bagimu. Sesungguhnya hari ini Tuhan sampaikan ini kepada saudara, kita masih dalam kegelapan. Kalau misalnya dibilang, aduh sakitnya tuh di sini tiada maaf bagimu, langkai dulu mayatku gitu kan. Mencekam kali loh itu. Sesungguhnya hari ini siapa yang gak layak dapat kasih kita. Alkitab itu mengatakan yang terbesar adalah kasih. Dan Tuhan mau hari ini kita demonstrasikan kasih itu. Jadi saksi terangnya Tuhan itu dengan lebih dulu mengasihi. Gak ada yang gak layak, saudara, untuk dapat pengampunan dan kasih kita hari ini. Kita juga gak layak, Tuhan layakan loh. Tuhan ini kita sungguh gak layak, jangankan dapat kasih Tuhan, dapat keselamatan, dapat segala sesuatunya, janji hidup dalam kekekalan. Sesungguhnya kita gak layak, saudara. Tuhan yang layakan. Jadi hari ini siapa yang gak layak untuk dapat pengampunan dari kita? Siapa yang gak layak untuk dapat kasih dari kita? Semua layak, saudara. Barang siapa hari ini Tuhan bilang mengasihi saudaranya yang ada di Yerusalem, di Yudea, dia juga bisa mengasihi saudaranya yang ada di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Hari ini kalau saya bilang gitu ya, emang susah sih, saudara. Tapi kalau kita lihat itu tadi ya, kita hitung kebaikannya Tuhan, hari ini kita boleh ada. Rasanya gak ada yang hari ini gak bisa kita lakukan buat Tuhan. Kita coba untuk kasih sama Tuhan. Kalau yang hari ini bilang hidup aku kok kayaknya remeng-remeng gitu ya. Atau bahkan kayak gerhana sekalian gitu. Gerhana tuh terjadi kalau kayak gini, saudara. Saya bawa gambarnya. Saya seneng lah punya suami tuh yang suka tuh hobi-hobi gambar gitu. Jadi mantep gitu slideshow-nya ya kan tuh. Slide-nya kayak gini, saudara. Gerhana matahari itu terjadi tuh karena apa, saudara? Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bumi dan bulan itu berada di satu garis lurus. Sehingga apa? Sehingga matahari ketika dia memancarkan sinar itu gak sampai ke bulan. Hari ini mungkin kita gerhana.
hidup rada-rada gelap gulita. Mungkin gak karena kita membiarkan dunia hari ini sungguh-sungguh berada di satu garis lurus antara kita sama Tuhan. Sehingga apa? Hari ini kita gelap gulita, kita gak punya terangnya. Coba kita periksa hari ini, kita pinggirin sedikit dunia itu. Sehingga apa? Kita tetap bisa jadi agennya Tuhan, memancarkan terang Tuhan kepada dunia dan tidak dikendalikan oleh dunia. Nah, sekali lagi saudara, jadi saksi sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Saya juga berpikir itu waktu ditanya, ujung bumi itu ada di mana? Rasul Paulus itu ya, ada yang saya baca. Katanya gini, Rasul Paulus itu bilang ujung bumi menurut dia ya saudara itu ada di Spanyol. Kenapa? Karena di Spanyol itu banyak orang-orang gak percaya, yang tidak percaya dengan pengajaran Kristus. Jadi sebetulnya ujung buminya kita itu adalah titik terjauh di mana ada orang yang tidak percaya, itu ujung bumi kita. Di situ kita harus jadi dampak, di situ kita harus jadi sahabat, di situ kita harus jadi kitab yang terbuka. Jadi di mana ujung bumi saya dan juga saudara? Nih. Nanti saudara kalau pergi makan, itu kasir, itu ujung bumi saudara. Ketika saudara ada di rumah, saudara berhadapan dengan mbak, asisten rumah tangga yang ada di rumah. Orang belum percaya, itu ujung bumimu saudara. Jadi saksi di situ, jadi saksi mata, jadi terang. Jangan kau bikin malah gelap gulita hidupnya. Ujung bumi ada di mana saudara? Itu nanti ketika saudara nanti beli apa saudara? Habis ini mau makan kan? Itu ujung bumi. Saya bawain khotbah ini sebelum saya tutup ya. Saya pernah bawain khotbah ini di satu gereja sederhana. Ketika saya selesai khotbah saudara, itu ada satu supir mikrolet. Dia lari dari belakang. Terus dia bilang kayak gini, terima kasih Bu Pendeta. Dia bilang kayak gitu. Oh kenapa Pak? Saya bilang gitu kan ya. Saya baru tahu ujung bumi saya ternyata setiap hari. Yaitu penumpang saya di mikrolet katanya gitu. Itu ujung bumi saya Bu. Mulai besok saya mau jadi supir mikrolet yang serupa segambar dengan Kristus. Maksudnya gimana Pak? Iya kan Tuhan Yesus bawa keselamatan bukan kecelakaan. Gitu katanya. Nah, dia bilang wah luar biasa. Saya pulang saya cuma bilang ini. Oh jangan kalah kita sama Bapak supir mikrolet itu dengan semangatnya. Dia hari itu ambil langkah iman. Mau jadi supir mikrolet yang jauh lebih tertib dari biasanya saudara. Kenapa? Karena dia tahu ujung buminya dia tuh deket banget. Nah, itu ujung bumi saya dan juga saudara. Pastikan hari ini ketika kita mau jadi dampak, saudara sungguh-sungguh ngerti. Yerusalem itu mesti terang. Habis itu kita pindah ke Yudea. Saudara baru masuk ke Korintus selanjutnya Samaria. Dan saudara temukan siapa ujung bumi saudara setiap hari. Kita sambil nyanyi ya hari ini ya. Kita sambil... Saya kan gitu, saya senang tinggalin lagu. Supaya saudara besok ketika kita berhadapan dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Kalau saudara dengar lagu ini, saudara ngerti gitu ya. Tadi kita ngomongin apa aja. Ya, sekali lagi untuk jadi dampak, untuk jadi terang. Saudara, saya mau recap segala sesuatunya. Tuhan hari ini itu enggak nyuruh lagi. Tapi Tuhan mempertanyakan fungsinya kita jalanin apa enggak. Untuk jadi terang hari ini di Indonesia yang katanya lagi gelap. Tuhan bilang hari ini menerima kuasa. Saudara sama saya hari ini sudah menerima kuasa. Dan menjadi saksinya Tuhan. Jadilah saksi mata. Berada di tempat kejadian perkara bersama dengan si korban. Selalu dalam hadirat Tuhan di segala aspek kehidupan. Saudara bisa ceritakan pada dunia kebaikan Tuhan dengan kedalaman rasa. Meskipun hari ini musim lagi gak selalu penghujan atau kering kerontang. Saudara tetap jalan bersama dengan Tuhan. Saudara juga besok bisa bercerita. Kalau saudara sekarang itu menjadi saksinya Tuhan. Saudara bisa mengembalikan bangsa-bangsa yang ada di Yerusalemmu. Di Yudeamu. Bahkan Samaria dan ujung bumi. Untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan menerima pengampunan buat orang-orang yang memang dikuduskan. Menjadi pelaku firman dari mulai rumah kita sendiri. Kita nyanyiin lagu yang terakhir tuh saudara. Itu lagu relate banget hari ini sama Tuhan. Nah, Tuhan bilang ini 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. To you. Never let me go.
There's nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Yes. Help me find the way. Bring me back to you. Bring me back to you. You're menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Mengucap syukur Tuhan untuk janjimu ya Tuhan, bahwa kami adalah terang itu sendiri. Kami adalah kota yang terletak di atas gunung itu dan gak mungkin disembunyiin. Kami yang udah dibayar lunas hari ini, harganya begitu mahal, investasi yang begitu tinggi. Kami gak mungkin gak didisplay oleh Tuhan. Kami gak mungkin gak bisa membuat hari ini kota kami bercahaya di depan banyak orang. Dan mereka akan melihat bagaimana perbuatanmu yang baik dan memuliakan namamu Bapa kami yang ada di surga. Bapak kami membuka mata hari ini Tuhan, untuk juga membuka mata orang-orang yang berada di dalam Yerusalem kami, di Yudea kami, Samaria kami, bahkan sampai ke ujung bumi. Supaya mereka hari ini boleh berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Dan supaya oleh iman kami dan iman mereka kepadamu Tuhan, mereka memperoleh pengampunan dosa dari rumah kami sendiri dan mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, terima kasih untuk pengajaran ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan baru mulai bersenang-senang kembali dengan kehidupan kami. Apa yang sudah ditabur Tuhan, Tuhan yang kawal, Roh Kudus kasih keberanian Tuhan, biar kami boleh jadi pelaku iman mulai besok pagi. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa, kami mengucap syukur, kami arahkan semua perkara kami yang sangat besar ya Tuhan kepada Allah yang kami percaya, Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati, amin. Saya berdoa firman Tuhan yang disampaikan bukan saja kita mendengarkan, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan terang Tuhan terbit atas setiap kita, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Tamara untuk menjadi berkat bagi kami semua. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan hati kita, persembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Saya percaya berapapun yang kita berikan, berikanlah, persiapkanlah yang terbaik, sebab kita memberikannya bagi pekerjaan Tuhan, dan apa yang kita berikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya percaya apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita, segalanya berasal daripada Tuhan, dan kita kembalikan bagi pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersatu hati, kita mau berdoa bersama-sama, mempersiapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Betapa kami menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Betapa terang-Mu Tuhan yang bercahaya dalam setiap kehidupan kami, menyingkirkan segala kegelapan dalam hidup kami. Kami tahu Engkaulah kebenaran itu. Kami tahu Engkaulah terang itu yang ada dalam hidup kami. Mampukan setiap kami. Kami gak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Roh-Mu yang menuntun kami. Roh-Mu yang memimpin setiap kehidupan kami. Dan di hari yang luar biasa ini Tuhan, ajarkan
setiap kami Tuhan. Agar kami mampu Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu. Salah satunya biarlah Tuhan kami menunjukkan kasih kami dalam hal saling membantu. Dan hari ini Tuhan, dari apa yang sudah kami terima daripada Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kami memberikan itu dalam kerelaan hati dan sukacita. Sebab kami tahu Tuhan segala apa yang kami punya bukan milik kami, tapi Engkaulah pemiliknya Tuhan. Oleh sebab itu hari ini dengan bersukacita kami memberikannya bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Kami siap memberikannya di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan sepakat, mari sama-sama kita katakan saudara. Amin. Selamat memberikan di dalam sukacita. Sambil kita memberikannya, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Nat. When the music fades and all is stripped away and I simply come longing just to breathe something that's a word that'll bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I have made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could expect how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required.
It's all about you. It's all about you. It's all about you, Haleluya. Baik saudara, sore hari ini saya juga ingin menyapa buat saudara yang baru pertama kali hadir di sore hari ini dengan segala kerendahan hati. Boleh melambaikan tangannya sebab kami ingin mengenal saudara lebih dekat lagi. Ada. Selamat datang. Tuhan, dua kekasih yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini. Saudara, hari ini rumah Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan Yesus kepala gereja di tempat ini sebagai Gembala Agung. Kami bersama Ibu Gembala dan seluruh rekan sekerja Tuhan. Tuhannya titipkan untuk mengembalakan jemaat Tuhan untuk kita bertumbuh bersama. Sekembalinya kita dari tempat ini, dimanapun Tuhan titipkan, percayakan kita berada, nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan melalui setiap kehidupan kekasih Tuhan. Dan jika belum ada punya tempat ibadah yang tetap, dengan tangan terbuka, kita dapat bertumbuh bersama di tempat ini. Setiap hari Minggu ada ibadah jam 11, jam 1, jam 3, jam 5. Terima kasih teman-teman yang tetap setia bersekutu beribadah bersama kami. Tuhan memberkati, biarlah melalui kehidupan kasih Tuhan. Sekali lagi nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Terima kasih karena kasih Tuhan. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bapak Gembala. Dan selanjutnya, GBI FIFA memiliki akun sosial media saudara. Yang pertama, kami memiliki Instagram yaitu fifa.plaza-indonesia. Saudara bisa memfollownya untuk mendapatkan banyak informasi di sana termasuk pembicara setiap minggunya dan banyak informasi lainnya. Selanjutnya, kami memiliki akun YouTube yaitu ACS TV. Mengajak saudara untuk subscribe untuk bisa kembali melihat ibadah setiap minggunya. Saya percaya memberkati setiap kehidupan kita. Ada khotbah, ada penyembahan di sana saudara. Saudara boleh share juga buat kerabat terdekat, buat keluarga. Saya percaya setiap kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling kita juga. Dan selanjutnya mengajak anak saudara, yang setiap saudara memiliki anak untuk hadir di gereja anak kita. Di ibadah yang pertama pada pukul 11 dan ibadah yang kedua pada pukul 1 siang. Anak-anak diperlengkapi firman Tuhan, di sana ada game yang sangat seru saudara. Saya percaya bahwa satu orang tuanya beribadah di sini, anak-anaknya juga diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan selanjutnya untuk minggu depan pada tanggal 16 Agustus, ibadah yang pertama pada jam 11 siang, kita akan dilayani Pastor Deborah Kistanto. Ibadah yang kedua jam 1 siang, kita akan dilayani Pastor Arasiaan. Ibadah yang ketiga jam 3 sore, kita akan dilayani Pastor Zivki Priyatelna. Dan ibadah yang terakhir jam 5 sore, kita akan dilayani Pastor Debbie Basir. Jangan lupa hadir kembali, sama-sama kita memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan di tempat ini. Demikian pengumuman hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And love and sing, oh sing, how great is our God? We worship you, Lord. We bless your name. Come on, sing, Lord. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And love and sing, oh sing, how great, Yeshua is our God. How great is our God? Sing with me, how great, oh how great is our God? How great, no one sing, come on. Terima kasih untuk hambanya Pastor Tamara Geraldine. Tuhan memberkati pelayanannya, biarlah firman Tuhan telah disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia. Tuhan terus terjemahkan materi ke dalam hati kami masing-masing dan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Dan
Sebelum kita kembali, firman Tuhan berkata, 1 Petrus 2 ayat 9, kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat milik kepunyaan Allah sendiri. Untuk setiap kekasih Tuhan, Tuhan rindu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan yang biasa-biasa, pekerjaan yang besar. Sebab kita terambil dari dunia yang gelap, ditempatkan dalam terang ajaib Kristus. Tadi pembukaan 1 Petrus 2 ayat 9a, kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, standar rohani anak-anak Tuhan tidak boleh biasa-biasa, harus luar biasa. Oleh karena itu tetap setia dalam beribadah, karena firman Tuhan kata Yohanes 15 ayat 16, Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan tetapkan jemaat Tuhan ada di tempat ini. Melalui rumah Tuhan di tempat ini, iman kita bertumbuh. Roma 10 ayat 17. Setiap firman ditaburkan, renungkan, hayati, dan aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan Anda dikatakan, imamat rajani, Anda dan saya bukan standar yang biasa dimanapun Tuhan titipkan Anda berada, di komunitas dimanapun sebagai partner, kawan rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a, kita partner kawan rekan sekerja Tuhan. Ya, apakah sebagai seorang pengusaha, seorang karyawan, seorang bos yang ada di TNI Polri, di eksekutif, legislatif, yudikatif, dimanapun kita berada, tidak boleh standar yang biasa-biasa. Karena Tuhan rindu kita terus naik, bukan turun, akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Ulangan 28 ayat 13a, tapi tidak titik koma apabila kita mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan disampaikan, renungkan, hayati, aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari, menjadi pelaku firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan firmankan, sabdakan, digenapkan dalam kehidupan saya. Tapi standarnya kita harus hidup kudus dan berkenan pada Allah Bapa di surga. Sebab Allah yang kita kenali, Imamat 19 ayat 2, dia Allah yang kudus. Jadi kita sebagai miliknya harus menjadi umat yang kudus. Dan Tuhan akan pakai dengan luar biasa ajaib. Dia akan berikan kunci kerajaan surga bagi kasih Tuhan. Matius 16 ayat 19. Sehingga apa yang Anda ucapkan, perkatakan akan tergenapkan pada waktu Tuhan. Anda akan, suamiku diselamatkan, istriku, hari depanku, rumah tanggaku, kesehatanku, anak cucu cicit akan diberkati luar biasa. Terjadi sesuai iman, perkataan anak-anak Tuhan yang diurapi, yang diberkati, karena hidup dalam kekudusan dan berkenan di depan Allah Bapa di surga. Dan diingatkan kita telah terambil dari dunia yang gelap, ditempatkan dalam terang ajaib Kristus. Dimanapun Anda berada, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13, 14, 15, genapkan dalam perjalanan kehidupan saya. Sebab hidup kita bukan biasa-biasa lagi. Harus ada perubahan signifikan. 1 Korintus 2 ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 17. Jika Kristus hidup, nyatakan dia hidup. Hidup kita sudah berlalu dengan tanda kutip yang tadinya hidup dengan dosa, saat ini sudah berlalu. Hidup saat ini hidup berkenan, hiduplah yang layak. Yang baru sudah datang, Kristus dinyatakan dalam ucapan, perkataan, perilaku, sikap, kehidupan saya. Akhirnya Anda dan saya, Tuhan damaikan kita menjadi kitab suratan yang terbuka, 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Sehingga melalui ucapan, perkataan, perilaku, sikap, kehidupan anak-anak Tuhan beda dengan orang-orang dunia. Harus mewarnai, orang akan membaca, setiap orang akan melihat ada perubahan signifikan dalam kehidupan anak Tuhan. Sehingga digenapkan Malaki 3 ayat 18. Kamu akan melihat perbedaan yang nyata. Jemaat Tuhan yang beribadah, bersekutu, yang menjadi pelaku firman Tuhan, mereka beda dengan orang dunia. Mereka berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di luar itu, Matius 5 ayat 37b. Datangnya dari si jahat, kita 1 dan 2. Kami bersyukur dan terima kasih, ini umat milik kepunyaanmu. Engkau berfirman Matius 16 ayat 18, jemaat Tuhan Allah mau tidak berkuasa dalam kehidupan anak Tuhan. Sampar, sakit, penyakit, kutuk, kegagalan, kancuran, pemberontakan, bahkan hal-hal yang tidak berkenan berlalu dalam hidup anak Tuhan. Sebab setiap kehidupan anak kasih Tuhan ada pemeliharaan, ada penjagaan, ada rawatan dan pemeliharaan dari Allah Bapa di surga. Dia jauhkan kita dari malapetaka, marahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit, hal-hal yang akan merugikan kehidupan anak Tuhan. Tuhan akan protect dengan luar biasa ajaib. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami imani percaya. Engkau genapkan Bapak. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Bukakan pintu tingkap-tingkap di surga. Curahkan, limpahkan, tambah-tambahkan berkat rohani, jasmani, materi. Digenapkan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Apapun masalah persoalan kami tahu pada akhirnya ada jalan keluar yang terbaik. Engkau akan genapkan dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati kehidupan kami, rumah tangga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dimanapun kami berada. Namamu dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Kekasih yang diberkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah,
damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan dari sore malam hari ini sampai Kristus itu datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali minggu depan. Tuhan berkati semua pelayanan. Tuhan berkati. Tuhan memberkati setiap kita.